Kita mulai. Apakah suara Bapak terdengar dengan jelas sama informasinya? Apakah suara saya terdengar jelas? Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu ada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Semoga selalu diberi kesehatan, kelancaran, kemudahan, dan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita bertemu dalam web 3 ya, aktivitas belajar 10. Apa namanya, sinkronus ya, wajib sinkronus. eh, di sini cuacanya sedang hujan berpetir ya, jadi untuk eh, koneksi internetnya mungkin agak terganggu sedikit wikinya. Mudah-mudahan di tempat rekan-rekan semua tidak terjadi seperti di sini. Yang pertama akan diinformasikan, sini ada rekapan nama mahasiswa yang saya ambil dari data-data di e-learning, mata kuliah jaringan komputer, kelas 213, kelas 213. Di sini ada Nadia Tugula, Prodi Teknologi Pendidikan, ya, PBGJ Jakarta. Dan Muhammad Rifki, Sistem Informasi, PBGJ Pondok Cabai. Kemudian Muhammad Safa Hasan, Sistem Informasi dari Bandung. Saidan Arif, Sistem Informasi Pekanbaru. Muhammad Afri, Sistem Informasi dari Jakarta. Kemudian ada Elis Naila Salsabila dari Malang. Ya, kemudian Ersya Febriana, Jakarta. Kemudian Fajar Dian Afandi, Banjarmasin. Seno Alisandi dari Jakarta. Ini Marcella Pontianak. Ini Rini Marcella hadir nggak, dari prodi mana ya ini, belum ada datanya di takutnya di luar dari sistem informasi. Di sini ada hadir nggak Rini Marcella? Ini Rini Marcella hadir. Dari prodi mana? Apakah bisa terdengar suara saya? Ini hadir Rini Marcellanya. Dina Handriana Zega, ini belum ada data di saya prodi apa, dari komisi di mana. Di sini ada Dina ada nggak? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Saya Iya. Dina Handriana, Oh iya. jurusan Sistem informasi apa? Prodi Sistem Informasi, Pak. Oh iya, UPBJ dari Jakarta. Jakarta. Oke, saya input ya. Makasih informasinya ya. Nah, Baik, Pak. Siap, Pak. Baik ya. oke, Terima makasih. kasih. Selanjutnya Fatul Zain Aziz, di sini ada. Tuh. Oh, tidak hadir ya. Kemudian Ruli Bahardian, Sistem Informasi dari Bogor. Fatima Azahra, Teknologi Pendidikan, UPBJJ Bandung. Haryati, Teknologi Pendidikan, Pontianak. Muhammad Fikri Haikal Tritonga, Sistem Informasi dari Medan. Muhammad Nur Rozikin, nah ini masih datanya masih kosong, misalnya apakah di sini ada Muhammad Nur Rozikin? Stefani Gloria, ini belum pernah login sama sekali. Kemudian ada Xiaoling
Sistem informasi dari Batam juga sama, ada dari ini. Yang belum lengkap berarti ini Marcella sama Fatul Zain Aziz ya. Saya butuh rekapan datanya. Ini untuk data mahasiswa di kelas ini ya, ada 20 partisipan. Kemudian ada sheet selanjutnya, yaitu di forum perkenalan, itu ada 14 orang yang memperkenalkan diri. Yang pertama Fatimah Zahra, tanggal perkenalan tanggal 13 April sudah dibalas oleh saya sendiri. Kemudian Xiaoling, tanggal 13 April, posting perkenalan sudah saya reply. Ini Marcella 13 April, juga sudah diperiksa. Kemudian Fajar Ardiansyah Afandi 13 April sudah diperiksa juga. Deana Diatullah 14 April sudah dibalas. Muhammad Safar Hasan 15 April. Haryati 16 April. Muhammad Rifki 18 April. Muhammad Afri 18 April. Ersya Febiana 18 April. Deana Diatullah 19 April. Kemudian Rudi Wahardian 19 April, Muhammad Fikri Haikal Ritonga 19 April, dan terakhir Elis Naira Salsa 19 April. Yang lainnya belum memperkenalkan diri di forum perkenalan. Nah, kemudian mohon maaf akan saya informasikan juga keaktifannya dari rekan-rekan ini. Ini tujuannya agar memotivasi saja untuk aktif di e-learningnya. Yang paling aktif saat ini yaitu nomor 1 Xiaoling ya. Di sini ada indikator keaktifannya, saya rekap. Ya, jadi pada diskusi dan tugas juga aktif itu diskusinya, bisa refleks panjang pada diskusi 2 serta pengumpulan tugas lengkap dan tadi. Dan yang kedua ada Elis Naila Salsabila. Yang ketiga yang aktif Ruli Bahardian. Kemudian yang keempat Muhammad Syafa Hasan itu aktif juga. Itu ada indikatornya. Kemudian Fatimah Zahra juga aktif ya. Dia Nadia Tunggula, Muhammad Afri, Saidan Ali, Fatul Zain Aziz. Yang terakhir yang aktif Haryati. Ya, itu untuk sheet keaktifan. Ya, keaktifan di e-learning, baik itu diskusi maupun tugas. Ya, itu akan menambah poin bagi saya. Nanti akan penilaian secara objektif ya berdasarkan keaktifan dan tugas-tugas. Selanjutnya dari pengumpulan tugas, yang pertama ada Xiaoling ya, tugas 1 sudah. Waktu pengumpulan tugas 1 itu 12 hari sebelum jatuh tempo, sebelum deadline ya, sebelum due date ya, 12 hari lebih awal. Kemudian tugas 2-nya juga sudah 11 hari lebih awal. Kemudian ada Ruli Bahardian, tugas 1-nya dikumpulkan 3 hari lebih awal. Tugas 2 juga sudah 6 hari lebih awal. Ini Elis Naila Salsabila ya. Sebenarnya ini data ini update-nya tadi pagi jam 8 waktu Indonesia Barat. Jadi misalkan setelah jam 8 ada yang mengumpulkan tugas atau diskusi, itu belum terekap, belum update di sini. Ini update per jam 8 tadi pagi ya. Di sini ada Elis Naila Salsabila, tugas 2-nya belum. Tugas 1-nya sudah 6 hari lebih awal. Tugas 2-nya belum dikerjakan, belum mengumpulkan. Kemudian ada Muhammad Safar Hasan, tugas 1-nya sudah dikerjakan, sudah dikumpulkan 1 hari lebih awal, dan tugas 2-nya sudah dikumpulkan 4 hari lebih awal. Fatimah Zahra juga sama, ini sudah tanggal 2 Mei. Tugas 2 juga sudah 13 hari lebih awal. Untuk tugas 2 deadline-nya 1 hari lagi ya. Untuk tugas tugas 2 di update 8. Tugas 2 di update 8, 1 hari 1 jam lagi. Ya, ini ada yang masuk lagi 2, belum Bapak sempat periksa ya.
Oke, selanjutnya ada Haryati. Haryati tugas 1 sudah tanggal 9 Mei dikumpulkannya. Kemudian tugas 2-nya belum per jam 8 tadi pagi. Kemudian Ersya juga tugas 2-nya belum. Tugas 1-nya sudah 8 hari lebih awal. Saidan Arif sudah tugas 1-nya sudah 4 hari lebih awal. Kemudian tugas 2-nya sudah 5 hari lebih awal. Muhammad Afri tugas 1-nya sudah selesai 3 hari lebih awal pengumpulannya, kemudian tugas 2-nya sudah selesai 2 hari lebih awal. Dina Andriana Zega juga sudah tugas 1 3 hari lebih awal, tugas 2 3 hari lebih awal. Fatul Zain Aziz tugas 1-nya sudah 1 hari lebih awal, tugas 2-nya belum. Muhammad Fikri Haikal Ritonga tugas 1-nya sudah, tugas 2-nya belum. Ya. Fajar Ardiansah Pandi tugas 1-nya sudah, tugas 2-nya belum. Senong Arisandi tugas 1-nya sudah, tugas 2-nya belum, mungkin belum terperiksa ya. Diana Ola sudah, tugas 1 sudah, tugas 2 sudah. 1 hari lebih awal, 7 hari lebih. Nah, itu untuk pengumpulan tugas. Dan diskusinya, ini diskusinya ada, bukan peringkatnya, maksudnya yang keaktifannya. Ada Xiaolin, Rudi Bahadia, ada Muhammad Syafa, ada Elis Naila, ada Muhammad Rifki, ada Haryati, ya Nadia Tula, Muhammad Afri, Fatimah Zahra, dan Muhammad Nur Rozikin. Itu untuk diskusi 1. Yang untuk diskusi 2 juga sama. Ini rekapannya sudah saya dapatkan, saya rekap. Ya, tugas 1 untuk membuat kabel strike ya, kabel LAN. Tugas 1 itu kabel strike, kabel. Tugas 2 untuk perintah-perintah Kemenpro tentang TCP/IP. Ya. Nah, itu untuk rekapan data mahasiswa, baik itu perkenalan, keaktifan, pengumpulan tugas, diskusi 1 dan diskusi 2. Oke, selanjutnya sudah. Nah, ini materi inisiasi di AB8 yang rekan-rekan praktekkan itu saya juga memberikan link, memberikan di sini ada implementasi perintah-perintah tetap pada TCP/IP. Ya, ada perintah-perintah Kemenpro. Di sini ada ilustrasi dari cara kerja TCP/IP, ya. Paket datanya yang dikirim melalui router-router, kemudian diterima berupa paket data lagi. Ini sudah dibahas di layar TCP/IP ya, masalah TCP/IP adalah kumpulan protokol komunikasi yang digunakan untuk menghubungkan perangkat komputer dalam jaringan internet. TCP/IP menjadi standar utama komunikasi jaringan modern karena fleksibel, scalable, dan kompatibel dengan berbagai perangkat. Ya, sebelum adanya TCP/IP itu dalam jaringan komputer itu tidak kompatibel dengan berbagai perangkat. Maksudnya itu misalkan kita menggunakan jaringan nih internet, terus kita laptopnya merek Acer misalnya. Nah, untuk merek yang lain itu tidak akan bisa terhubung, ya, tidak akan bisa terhubung. Misalkan pakai Dell atau pakai Asus atau apa, itu tidak akan kompatibel. Harus berupa Acer kembali sesuai dengan perangkat yang digunakan. Fungsi TCP/IP yaitu pengiriman data, ya, mengirim paket data, kemudian pengalamatan seperti yang pernah dibahas, memberikan alamat IP seperti memberikan alamat rumah, kemudian routing, menentukan jalur jaringan,
Ya, kemudian komunikasinya menghubungkan perangkat, ya itu fungsi TCP/IP. Sejarah singkatnya yaitu oleh DARPA, Departemen Pertahanan Amerika ya dulu ya. Jadi kalau tidak ada perang, tidak akan ada internet. Ya, dulu itu Departemen Pertahanan Amerika itu dikarenakan adanya perang dunia, jadi dibutuhkan komunikasi jaringan. Oke, ini tinggal dibaca-baca saja, linknya ada di e-learning. Ya, IP address sudah dibahas, ya, alamat untuk internet protokol. Layer TCP/IP adanya di application transport internet dan network access. Kemudian penjelasan layer ini sudah di web sebelumnya, web 2. Ya, ada layer aplikasi, yaitu berfungsi melayani aplikasi. Kemudian transport, pengiriman data, internet, layer internet, pengalamatan IP, network access, itu untuk media jaringan. Nah, ini lebih spesifik lagi, layer aplikasi itu protokolnya HTTP, FTP, SMTP. Ya, sebelum kita bahas ke SMTP. Kemudian transport, TCP, dan UDP. Internet itu ada internet protokol dan selanjutnya. Selanjutnya di aktivitas belajar 9 praktek implementasi. Nah, ini kita lanjutkan. Nah, materi yang terakhir disampaikan ya, yang di AB 9 ya ini ya. AB 10, aktivitas belajar 10, yaitu tentang SMTP, ya, SMTP, IMEI, POP3, IMAP4, dan cara kerja email. Ya, email merupakan salah satu layanan paling penting dalam jaringan komputer dan internet. Hampir semua aktivitas digital modern menggunakan email, mulai dari komunikasi pribadi, bisnis pendidikan, registrasi aplikasi, hingga keamanan akun. Oke, dalam sistem email terdapat beberapa protokol utama yang bekerja bersama, yaitu, nah, protokolnya ada SMTP, ya, SMTP, yaitu fungsinya mengirim email. Kemudian MIME, itu format isi email dan lampiran. Ya, kemudian POP3, mengambil email dari server. Kemudian IMAP4, sinkronisasi email dengan server. Nanti akan dijelaskan bagaimana sih protokol pengiriman email, ya, dari awal sampai akhir. Ini siapa yang pembelajarannya, tinggal dibaca saja. Memahami konsep layanan email, menjelaskan fungsi SMTP dan lain-lain, membedakan POP3 dan IMAP4, melakukan konfigurasi email sederhana, mempraktikkan pengiriman dan penerimaan email. Oke, konsep dasar email. Email atau electronic mail adalah layanan pertukaran pesan digital melalui jaringan komputer dan internet. Ya, pasti kita sudah tidak asing lagi dengan namanya email. Contoh alamat email yaitu nama user @gmail.com. Ya, ini ciri-cirinya itu menggunakan @keong atau @. Struktur email, bagiannya ada nama user yaitu username, nama kita atau nickname-nya atau nama emailnya. Kemudian itu adalah pemisahnya. Ya, kalau dipisahkan dengan berarti itu adalah email. Kemudian gmail.com adalah domain mail server. Mungkin di kampus masing-masing atau di yang lainnya selain Gmail, seperti saya pengelola email kampus ya, @unlib.ac.id. Itu kebetulan saya yang mengelolanya dan sudah menggunakan Google Workspace. Jadi bisa dibuka melalui gmail.com. Misalkan Ahmad Gunawan @unlib.ac.id, itu bisa dibuka oleh gmail.com. Kemudian untuk aplikasi lain dalam email tersebut bisa Google Meet, bisa Google Drive. Nah, itu yang pentingnya. Google Drive-nya itu saya sebagai pengelola bisa mengatur kapasitas dari Google Drive masing-masing user. Saya sendiri, Bapak sendiri itu unlimited space-nya. Untuk gmail.com yang free, yang gratis itu kan hanya 15 GB ya.
kalau saya sudah menggunakan lebih dari, mungkin bisa dicontohkan. Bentar, ini contoh dari, nah ini misalkan backup@agun.my.id. Ya, saya sudah menggunakan 3,76 tera dari 10 tera. Ya, jadi email backup@agun.my.id salah satunya itu untuk tujuannya untuk membackup data-data saya di Google Drive. Sudah menggunakan 3,76 terabyte dari 10 terabyte yang digunakan. Saya juga sebagai admin Google di sini, siapa tahu rekan-rekan di sini ada yang butuh Google Drive lebih dari 15 giga, mungkin saya bisa membantu ya, dari mulai dari 100 giga, 1 tera atau 2 tera. Nah, ini penyimpanannya. Ini satu akun saya sebagai admin ya, admin Google. Ini admin ya, domainnya juga admin@google.com. Ya. Nah, ini admin info@agun.my.id itu sudah digunakan 8,62 tera dari 100 tera. Ya. Jadi yang free itu kan gmail.com itu 15 giga. Nah, saya sudah melebihi dari tera ya, 8,62 tera. Oke, kita lanjutkan lagi. Dari email, fungsi email itu untuk komunikasi cepat, pengiriman dokumen, registrasi akun, media bisnis, dan notifikasi sistem. Ya, ini sering kita pakai selain WA, untuk saat ini selain WA itu ada email. Ini adalah protokol proses kerja email dari email user agent kita, ya, user, kemudian dikirim melalui MTA, mail transport agent, ya, kemudian dikirim melalui MDA, mail delivery agent. Nah, selanjutnya yaitu selain itu ada simple mail transfer protocol. Jadi protokolnya menggunakan SMTP untuk email itu. SMTP adalah protokol standar yang digunakan untuk mengirim email melalui jaringan internet. Ya, SMTP bekerja pada 25 ya sebagai defaultnya SMTP. Kemudian ada port 465 itu SMTP yang SSL. Kemudian 587 portnya yang untuk SMTP TLS. Itu port dan fungsi dari SMTP. Fungsi SMTP untuk mengirim email dari klien ke server. Ya, SMTP. Mengirim email antara mail server, kemudian relay email. Cara kerja SMTP yaitu tahapannya user membuat email, kemudian email dikirim ke SMTP server, kemudian SMTP server mencari tujuan, kemudian email diteruskan ke mail server penerima, kemudian email disimpan pada mailbox penerima. Nah, itu cara kerja SMTP. Ya, sepertinya kita sudah terbiasa untuk melakukan tahapan ini, cuman tidak dirinci. Kita hanya membuat email, konsol, kemudian dikirim. Sudah, tinggal di folder send atau terkirim atau gagalnya di situ ada keterangan. Ini diagramnya, silakan tinggal dibaca-baca saja, ya, tinggal dilihat. Ini SMTP prosesnya, ya, dari mulai SMTP klien, kemudian SMTP server, DNS server, kemudian pengirimnya, kemudian dikirim melalui MTA yang tadi, protokolnya MTA, kemudian diterima lagi melalui SMTP server, mail storage, dan IMAP proxy.
Struktur komunikasi SMTP yaitu hello, identitas klien, kemudian mailroom, pengirim, CPT itu penerima, kemudian data isi email, byte itu mengakhiri koneksi. Itu struktur komunikasinya. Seperti ini, kalau kita mengirim email, prosedurnya ada seperti ini sederhananya. Ya, ada pengirim, penerima, ada data yang dikirim, ada teks, dan kemudian selesai buat poin. Kelebihan SMTP cepat, standar global, dan mudah diterapkan. Oke, kekurangan, ada kekurangan juga. Tidak mengambil email, tidak mendukung sinkronisasi mailbox. Ya. Yang ketiga, IMEI, multi-purpose internet mail extension. Ya, jadi ini adalah standar tambahan pada email yang memungkinkan email mengirim ada gambar, video, audio, dokumen, ada attachment, ada lampiran. Ya, itu menggunakan multi-purpose internet mail extension. Tanpa email hanya mendukung teks ASCII biasa. Ya, fungsi meme yaitu ada lampiran file, ada format HTML email, ada multi content email. Ya, diagram seperti ini. Ya, jadi ada namanya bisa dilampirkan image, video, atau yang lainnya, ya, seperti PDF dan lain sebagainya. Ini ilustrasinya, email sender, gambar seperti ini. Nah, nanti ada header juga, header dan fungsinya, silakan dibaca saja. Nah, dalam ini ada konten tipe yaitu text plain, fungsinya teks biasa, kemudian teks HTML, fungsinya sebagai HTML, ya, halaman web, kemudian image atau JPG itu fungsinya untuk gambar, kemudian application PDF itu fungsinya untuk menampilkan PDF. Ya, langkah-langkahnya seperti yang sering kita gunakan, termasuk di kampus UT ini ya, kita dikasih email kampus domainnya ac.id. Selanjutnya ada Post Office Protokol versi 3 atau POP3. Pengertian POP3 yaitu protokol untuk mengambil email dari server ke komputer klien. Ya, jadi tidak kita mengirim email ke orang lain itu tidak real time, tidak semata-mata langsung terkirim. Itu pasti ada delay terlebih dahulu karena ada POP3 di sini. Ada proses untuk mengambil email dari email server ke komputer klien.